aturan kepada sobat era sekalian akan hasil pemilu ya. Jadi ada deklarasi kemenangan, ada press conference bahwa seolah-olah sudah selesai pertarungan. Nah, ini perlu diluruskan bahwa hasil pemilu itu belum ada yang ofisial ya. Jadi kalau misalnya ada semacam quick count ya, quick count itu sekedar panduan dan itu bukan menjadi dasar untuk menentukan kemenangan. Quick count itu hanya meliputi ya kira-kira berapa persen ya? Maksimal. No. Quick countnya. Maksimal 10% dari total. Oh enggak. Saya kira enggak 10%. Iya, jadi kurang dari 10%. Tadi kok yang 0,24% itu apa itu? Ya, tapi intinya adalah masih jauh dibandingkan dengan 100% hasil rekapitulasi atau hasil dari semua TPS yang kemudian akan direkap secara berjenjang. Jadi kita harus memahami itu satu. Yang kedua, sobat era sekalian, syarat untuk memenangkan pilpres itu ada dua. Pertama, Anda harus menang sekurang-kurangnya 50% plus 1. Dan yang kedua, Anda harus menang di sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah provinsi. Kalau jumlah provinsi 38, berarti harus menang di 20 provinsi. Jadi 50% plus 1 dan di 20 provinsi. Nah, hasil itu baru akan terkonfirmasi setelah ada hasil dari KPU yang hitungan berjenjang. Sekarang hitungan berjenjang itu situng KPU ya, apa istilahnya sekarang? Sirekap. Jadi sirekap KPU itu ya baru 6% saja. Jadi belum bisa mewakili sesuatu yang absolut. Itu satu. Nah, kalaupun nanti setelah ada pengumuman hasil pemilu, bukan berarti tidak bisa digugat hasilnya. Ya. Yang bisa digugat apa? Yang bisa digugat itu adalah dua hal. Kalau misalnya nanti ditemukan bukti bahwa ada kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Jadi terstruktur itu memang ada struktur kekuasaan yang menopangnya, sistematis itu terencana dengan baik, masif itu ya di banyak tempat, ya. Maka tidak hanya penghitungannya dibatalkan, tapi calon yang terlibat itu bisa didiskualifikasi. Itu hukumnya. Tapi dulu-dulu enggak. Dulu-dulu saya baca semua permohonan. Tidak ada yang profesional. Tidak bisa menunjukkan fakta kecurangan. Tidak bisa menunjukkan fakta penghitungan suara yang benar menurut versi mereka. Jadi ada hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalaupun misalnya TSM-nya lewat, kita juga masih ada peluang. Yaitu untuk mempersoalkan beberapa daerah, beberapa wilayah, agar kemudian kemenangannya tidak mencapai 20 provinsi. Misalnya, menang di 25 provinsi diumumkan KPU. Kita cukup membuktikan bahwa 6 provinsi nggak menang. Ya, entah menangnya kubu 03 atau kubu 01, it doesn't matter. Bahwa tidak sampai 20 provinsi. Atau menangnya tidak 50% plus 1. Jadi kalau misalnya, katakanlah, wah ini jarak antara pemenang 1 dan pemenang 2 jauh. Sampai puluhan persen. Itu tidak berarti apa-apa. Kalau calon ini kemudian angkanya bisa diturunkan sampai 50% kurang. Atau 50% pas. Nggak mungkin juga ya. Jadi intinya adalah 50% itu batas maksimal untuk 2 putaran. 50% plus 1 batas maksimal untuk 1 putaran. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, jangan terpengaruh dengan angka-angka yang ada sekarang ini. Kita masih terus berjuang untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Kalau memang yang diumumkan itu jujur dan adil, fine. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, maka kita akan berjuang terus.
sampai titik darah penghabisan. Semangat ya. Oke. Di kiri kanan saya